Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Indra dengan NIM 0306221101 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan profil sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan. Sejak tahun 1970-an, budaya pengajian membahas masalah-masalah keislaman dan pembacaan wirid Yasin mingguan telah menjadi budaya rutin masyarakat Payabundung dan sekitarnya. Selain tempat ibadah yang belum tersedia, masyarakat juga perlu tempat untuk pendidikan anak-anaknya yang saat itu juga belum tersedia. Dengan kondisi dan kebutuhan akan tempat ibadah untuk menyatukan kebersamaan itu, Bapak Haji Ahkam Tarigan yang memulai mewakafkan tanahnya seluas 256,5 meter persegi pada tahun 1978. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Bapak Haji Mahdian Tarigan juga mewakafkan tanahnya seluas 243 meter persegi. Di atas tanah wakaf tersebut kemudian dibangun sebuah mushola sederhana oleh masyarakat secara gotong royong. Di sela-sela pengajian khusus yang selalu diadakan di rumah Bapak Dr. Haji Mokhtar Tarigan, hal ini selalu didiskusikan. Pembahasan dalam pengajian inilah sebenarnya yang menjadi embrio kelahiran pesantren. Dari komunikasi dan interaksi intensif di atas, dan setelah mengkaji model dan bentuk lembaga pendidikan yang diinginkan, maka disepakati untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren pada tanggal 15 Januari tahun 1981 saat pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan acara masuk rumah baru kediaman Bapak Dr. Andes Muhammad Ilyas Tarigan. Ustadz Usman Husni diundang untuk memberikan tausiah yang diantara isinya adalah menyinggung tentang keluarga yang telah mapan secara ekonomi dan intelektual, tetapi belum mapan secara pendidikan agama. Meskipun belum sempat beroperasi dengan berbagai pertimbangan dan masukan tentang tata letak kota dan perkembangan massa, maka masyarakat pun bergotong royong mengumpulkan dana untuk membeli sebidang tanah seluas 250 meter persegi sebagai upaya untuk menyediakan tempat tinggal Ustadz Usman Husni yang ditetapkan menjadi kiai pesantren. Di satu sisi, mereka juga harus telah memikirkan estafet perjuangan ini, yang salah satu cara mempersiapkannya adalah melalui jalur pendidikan. Kemudian, masyarakat Payabundung dan sekitarnya yang sudah sejak lama berkeinginan mendirikan lembaga pendidikan agama pun menyambut dengan antusias. Di atas tanah wakaf tersebut kemudian dibangun sebuah mushola sederhana oleh masyarakat secara gotong royong sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat Payabundung dan sekitarnya, juga tempat membina dan mengaji bagi anak-anak mereka. Selanjutnya direncanakan pendirian sebuah perguruan Islam di atasnya pada tahun 1981. Cita-cita itu hampir terwujud dengan didirikannya sebuah sekolah di atas tanah wakaf tersebut. Meskipun belum sempat beroperasi, maka dideklarasikanlah pendirian pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudhatul Hasanah secara resmi. Madrasah dengan sistem pulang hari yang dijalankan pesantren berkembang pesat. Muridnya selalu bertambah dari tahun ke tahun, baik secara kuantitas maupun asal daerah mereka. Hal ini tentunya menggembirakan hati para pengasuh dan badan wakaf. Dan pada saat itu juga dalam sebuah pengajian tafsir di rumah Bapak Dr. Haji Mokhtar Tarigan, saat pembahasan pada ayat 32 dari surah An-Naba pada jilid pertama halaman 16 dalam tafsir Al-Sawi, disebutkan bahwa maksud dari kata hadois dalam ayat tersebut adalah Ar-Raudhatul Hasanah atau Taman Surga yang Indah. Pada saat itu, tercetuslah ide untuk menamai pesantren ini dengan Ar-Raudhatul Hasanah, dengan harapan bahwa pesantren wakaf tersebut menjadi taman yang indah bagi para pewakif dan pelajarnya, dan bagi semua yang berjihad di dalamnya.
Setelah dibahas, masyarakat pun menyetujui nama tersebut. Setelah melalui proses yang panjang, tepatnya pada tanggal 18 Oktober tahun 1982, bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1403 Hijriah, yang merupakan perpaduan antara Sekolah Normal Islam Padang Panjang dengan model pendidikan pondok pesantren di Jawa. Pelajaran agama seperti yang diajarkan di beberapa pesantren pada umumnya dengan sistem sorongan. Diajarkan di kelas-kelas, pada saat yang sama para santri-santriwati sudah wajib tinggal di dalam asrama dengan mempertahankan jiwa dan suasana kehidupan pesantren. Pada periode awal, santriwati masih dititipkan pada keluarga Payabundung karena tidak adanya tempat. Proses pendidikan berlangsung selama 24 jam. Pelajaran agama dan umum diberikan secara seimbang dalam jangka 6 tahun. Pendidikan, keterampilan, kesenian, olahraga, ataupun organisasi dan lain-lain merupakan bagian dari kegiatan kehidupan santri dan santriwati di pesantren. Dengan niat dan tekad yang bulat untuk benar-benar mendirikan pendidikan pesantren secara utuh, pada bulan Juni bertepatan pada tahun 1986, dimulailah pendidikan tingkat Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau biasa disebut dengan KMI dengan jenjang pendidikan selama 6 tahun. Lalu, KMI Ar-Rodotul Hasanah adalah sekolah pendidikan guru Islam yang modern dan kurikulumnya diambil dari KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, yang merupakan perpaduan antara Sekolah Normal Islam Padang. Pada saat pembukaan, siswa yang mengikuti program KMI ini berjumlah 9 santri yang tinggal di rumah Ustadz Usman Husni dan 6 santriwati yang masih dititipkan di rumah masyarakat keluarga Payabundung. Namun dengan kegigihan pengasuhnya dan dengan datangnya beberapa guru lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor, sistem KMI yang diinginkan seperti Gontor pun mulai dapat dijalankan dengan efektif dan baik. Hal ini berpengaruh pada kuantitas dan kualitas santri dan santriwati yang selalu meningkat. Kini pesantren Ar-Rodotul Hasanah didirikan pada tahun 1982 dan telah resmi diwakafkan dalam Akte Notaris M. Jaidir SH nomor 29 tahun 1986 di Medan, dan mulai dibuka program Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau pendidikan formal pesantren sejak tahun 1986. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.